Soal Bahasa Indonesia. Kelas 6 Semester 1. Kurikulum Merdeka. Soal Bahasa Indonesia. Kelas 6 Semester 1. Kurikulum Merdeka. Bab 1. Bangga menjadi anak Indonesia. Perhatikan teks berikut. Untuk menjawab soal nomor 1-4. Aku anak Indonesia. Yuri berjalan menyusuri lorong sekolah. Bel berdentang, tanda jam pelajaran pertama akan segera dimulai. Seluruh siswa berlarian masuk ke kelas masing-masing. Yuri teralihkan pada seorang pria parubaya yang memasuki kelas berlambangkan 6 di atas pintu. Yuri mengikuti arah perginya pria tersebut. Namun, setelah sampai di sebelah pintu masuk, Yuri terdiam sesaat. Rasa gelisah mulai muncul, karena ini adalah hari pertamanya masuk sekolah baru di Indonesia. Keluarganya baru saja pindah dari Seoul, Korea Selatan, tempat ibunya menyelesaikan pendidikan doktor. Pak Radit, guru kelas 6, melihat bayangan seseorang di jendela dekat pintu kelas. Pak Radit kemudian berjalan keluar kelas. "Ah, kamu pasti Yuri. Ayo masuk. Bapak carikan tempat duduk dulu untuk meletakkan tasmu. Lalu berkenalan dengan teman-teman sekelasmu." Sambut Pak Radit dengan senyuman lebar. Yuri mengangguk malu-malu. Seluruh mata di kelas ini hanya tertuju pada Yuri. Dia mendengar bisik-bisik meskipun tidak jelas. Dada Yuri berdegup begitu kencang, dan raut wajahnya tampak cemas. Pak Radit menyilakan Yuri untuk berdiri di depan kelas dan memperkenalkan diri. Yuri menarik nafas, lalu mulai memperkenalkan diri. "Selamat pagi teman-teman, nama saya Yuri, usia saya 13 tahun. Saya pindah dari Seoul, Korea Selatan. Ibu saya baru saja menamatkan kuliahnya di sana. Kami pindah ke kota ini karena ibu dan ayah saya akan bekerja di sini. Saya senang berkenalan dengan teman-teman di sini. Gamsahamnida." Terima kasih." Yuri lega, kecemasannya berkurang ketika melihat senyum terkembang dari teman-teman sekelasnya. "Terima kasih, Yuri. Ada yang ingin kalian tanyakan pada Yuri?" ujar Pak Radit, seorang anak laki-laki, mengacungkan tangan. "Kamu asalnya dari mana?" "Oh iya, namaku Krishna. Salam kenal ya. Saya berasal dari Bali, karena lahir di sana. Ayah saya berasal dari Korea, dan ibu saya berasal dari Sunda. Jadi, saya anak Indonesia," jawab Yuri. "Jadi, apa yang membuat kalian mengaku sebagai anak Indonesia?" tanya Pak Radit. "Karena lahir di Indonesia," jawab Diki, sambil mengangkat tangan kanannya. "Tapi adikku lahir di Amerika, dan dia tetap anak Indonesia," sangga Wina dengan tegas. "Kalian sama-sama benar. Anak Indonesia adalah anak-anak yang lahir atau tinggal di Indonesia, atau anak-anak yang ayah ibunya, atau salah satu orang tuanya orang Indonesia," kata Pak Radit. Tokoh utama pada cerita di atas merupakan siswa pindahan dari mana? Apakah A. Jepang, B. Amerika, C. Bali, atau D. Korea Selatan? Jawabannya yang D. Latar tempat dari cerita yang berjudul Aku Anak Indonesia di atas yaitu apa? Apakah A. Ruang kelas 4, B. Ruang kelas 6, C. Lobi sekolah, atau D. Halaman sekolah? Jawabannya yang B. Pada cerita di atas, tokoh yang bernama Yuri kadang memiliki sifat cemas. Hal tersebut dipertegas melalui tindakannya yaitu apa? Apakah A. Yuri berjalan menyusuri lorong sekolah, B. Yuri terdiam sesaat di sebelah pintu, C. Yuri berdiri di depan kelas dan memperkenalkan diri, atau D. Semua pandangan siswa
tertuju hanya pada Yuri. Jawabannya yang B. Tio merupakan anak dari ayah yang berasal dari Amerika dan ibu yang berasal dari Jepang. Tio lahir di Jawa Barat. Berdasarkan penjelasan dari Pak Radit dalam cerita Aku Anak Indonesia, tentang pengertian anak Indonesia, maka pernyataan berikut yang benar yaitu apa? Apakah A. Tio merupakan anak Indonesia? B. Tio bukan anak Indonesia? C. Tio bisa berbahasa Indonesia? Atau D. Tio tidak bisa berbahasa Indonesia? Jawabannya yang A. Hati Yona menciut. Setelah mendengar perkataan Winda, kata menciut memiliki arti apa? Apakah A. Kecewa, B. Marah, C. Takut, atau D. Sedih? Jawabannya yang C. Tapi, ayah saya berasal dari Padang, dan ibu saya berasal dari Sunda. Tambah Hana, menyangga ucapan Juna itu. Kata menyangga memiliki arti apa? Apakah A. mempunyai pendapat lain, B. mempunyai pendapat sama, C. menolak pendapat orang, atau D. menerima pendapat orang? Jawabannya yang C. Windy memberikan kepada teman-teman sekelasnya, karena sebentar lagi, dia akan segera pindah sekolah. Kata yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang yaitu apa? Apakah A. oleh-oleh, B. buah tangan, C. cendera mata, atau D. arsitektur? Jawabannya yang C. Perhatikan kata berikut. 1. Menciut. 2. Berdentang. 3. Berdegup. 4. Menjura. Lonceng. Keras saat perayaan tahun baru. Dimulai di alun-alun kota. Kata yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah A1, B2, C3, atau D4? Jawabannya yang B. Perhatikan formulir berikut. William merupakan siswa baru di SDN 16 Batu. Dia harus mengisi formulir di atas. Formulir tersebut merupakan pernyataan resmi berupa apa? Apakah A. pemesanan, B. penilaian, C. permohonan, atau D. penerimaan? Jawabannya yang C. Winaya dan Cahya akan berlatih mengisi formulir dengan bermain peran. Winaya berpura-pura menjadi pemustaka. Tugas dari Winaya yaitu apa? Apakah A. mengisi formulir pendaftaran perpustakaan sekolah, B. memberikan formulir pendaftaran perpustakaan sekolah, C. menyediakan gedung perpustakaan yang bersih dan rapi, atau D. membeli koleksi buku-buku yang dibutuhkan siswa? Jawabannya yang A. Diana bersama ayahnya pergi ke toko perlengkapan elektronik. Mereka ingin membeli lampu
dan kabel listrik. Pramuniaga memberikan Diana sebuah formulir untuk diisi. Formulir yang harus diisi Diana merupakan formulir apa? Apakah A. Permohonan, B. Pendaftaran, C. Order, atau D. Penilaian? Jawabannya yang C. Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 12-15. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Berawal dari bahasa Melayu, yang digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Pada masa kerajaan-kerajaan maritim, seperti Sriwijaya dan Majapahit, bahasa Melayu digunakan untuk perdagangan dan komunikasi antar suku dan bangsa. Bahasa Melayu ini kemudian berkembang dan mengalami berbagai perubahan, seiring dengan masuknya pengaruh dari bahasa-bahasa lain, seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, dan Inggris. Pada tahun 1928, dalam Kongres Pemuda II, bahasa Melayu diresmikan sebagai bahasa persatuan, dengan nama Bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928, menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang akan digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah bahasa Indonesia, karena menunjukkan komitmen para pemuda untuk bersatu di bawah satu bahasa. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1945, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Peran bahasa Indonesia semakin kuat dengan diadopsinya dalam sistem pendidikan, pemerintahan, dan media massa. Pemerintah Indonesia juga membentuk lembaga-lembaga seperti Pusat Bahasa, sekarang Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, untuk mengembangkan dan memelihara bahasa Indonesia. Pemilihan bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, didasarkan pada beberapa pertimbangan. Bahasa Melayu sudah lama digunakan sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antar suku di Nusantara, sehingga lebih dikenal dan diterima oleh berbagai kelompok etnis. Selain itu, bahasa Melayu memiliki struktur yang lebih sederhana dibandingkan bahasa Jawa, yang memiliki tingkatan bahasa dan aturan tata krama yang kompleks. Hal ini membuat bahasa Melayu lebih mudah dipelajari dan digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Hingga saat ini, bahasa Indonesia terus berkembang dan mengalami pembaruan. Berbagai kata baru terus ditambahkan ke dalam kosakata bahasa Indonesia untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Bahasa Indonesia juga diajarkan di berbagai negara sebagai bahasa asing, menunjukkan pengaruh dan pentingnya bahasa ini di kancah internasional. Dengan sejarah yang kaya dan peran yang penting, bahasa Indonesia menjadi simbol identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam penggunaannya. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara pada tahun berapa? Apakah tahun A. 1928, B. 1945, C. 2000, atau D. 2002? Jawabannya yang B. Bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Kata lingua franca pada kalimat di atas memiliki makna apa? Apakah A. Bahasa yang menjembatani pihak yang berbeda bahasa, B. Bahasa yang mudah dipahami dan digunakan, C. Bahasa pemersatu bangsa Indonesia yang seragam, atau D. Bahasa warisan turun-temurun dari nenek moyang?
Jawabannya yang A. Pemilihan bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa yaitu apa? Apakah A. Lebih lengkap, kompleks, dan mudah dipahami, B. Sudah lama digunakan untuk komunikasi antar suku, C. Sudah disepakati sebelum Kongres Pemuda II, atau D. Jumlah penuturnya, pembicaranya, sangat besar? Jawabannya yang B. Bahasa Melayu memiliki struktur yang lebih sederhana dan tidak memiliki tingkatan bahasa. Hal ini membuat bahasa Melayu lebih mudah digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Berdasarkan kalimat di atas, bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia memiliki sifat apa? Apakah A. Kolonial, B. Bumiputera, C. Berikrar, atau D. Egaliter? Jawabannya yang D. Rina tidak masuk sekolah karena dia akan menghadiri acara pernikahan kakaknya. Rina membuat surat izin tidak masuk sekolah yang ditujukan kepada guru. Surat yang dibuat Rina termasuk surat apa? Apakah A. Surat resmi, B. Surat pribadi, C. Surat niaga, atau D. Surat kuasa? Jawabannya yang B. Perhatikan unsur-unsur surat berikut. 1. Salam pembuka. 2. Tanggal surat. 3. Identitas pengirim. 4. Kop surat. 5. Nomor surat. Unsur-unsur surat yang hanya ada pada surat resmi dan tidak ada pada surat pribadi ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D4 dan 5? Jawabannya yang D. Perhatikan surat berikut. Pernyataan berikut yang tepat tentang surat di atas yaitu apa? Apakah A. Surat resmi, berupa surat undangan, B. Surat resmi, berupa surat perjanjian, C. Surat pribadi, berupa surat undangan, atau D. Surat pribadi, berupa surat perjanjian? Jawabannya yang A. Perhatikan surat berikut. Kepada dian.wulandari@example.com. Subjek, cerita liburan seru di Bali. Halo Dian, apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja. Aku ingin berbagi cerita tentang liburanku ke Bali minggu lalu. Rasanya sangat menyenangkan dan penuh pengalaman seru. Aku menginap di sebuah villa yang terletak di daerah Ubud. Tempatnya sangat tenang dan dikelilingi oleh sawah yang hijau. Setiap pagi, aku bisa melihat matahari terbit sambil menikmati sarapan di teras villa. Benar-benar pemandangan yang menenangkan. Salah satu momen terbaik adalah saat aku mengunjungi Pantai Kuta. Aku mencoba surfing untuk pertama kalinya dan ternyata cukup menantang, tapi sangat menyenangkan. Selain itu, aku juga sempat menikmati sunset di Tanah Lot. Pemandangannya luar biasa indah dan aku berhasil mengambil beberapa foto yang keren. Tidak ketinggalan, aku juga mengunjungi beberapa tempat wisata budaya, seperti Pura Besakih dan Goa Gajah. Di sana, aku belajar banyak tentang sejarah dan budaya Bali yang kaya. Makanannya juga enak-enak, terutama babi guling dan sate lilit yang khas. Liburan ini benar-benar memberikan banyak kenangan indah dan membuatku merasa segar kembali. Aku harap suatu hari nanti kita bisa liburan bareng ke Bali.
Pasti akan lebih seru kalau kita bisa menikmati keindahan Bali bersama-sama. Bagaimana dengan kamu? Apakah ada rencana liburan dalam waktu dekat? Aku tunggu cerita-ceritamu juga ya. Salam hangat, Rina. Rina@example.com. Berikut ini pernyataan yang tepat terkait isi surat di atas, yaitu apa? Apakah A. Rina sering surfing di pantai Kuta? B. Rina menikmati sunset di Tanah Lot? C. Dian mengunjungi Pura Besakih dan Goa Gajah? Apakah D. Dian ingin mengajak Rina berlibur ke Bali? Berikut ini salah satu contoh surat resmi, yaitu apakah A. Nota dinas, B. Surat undangan pesta, C. Surat permintaan maaf, atau D. Surat cinta. Jawabannya yang A. Soal uraian. Apa yang dimaksud dengan formulir? Formulir adalah dokumen yang berisi kolom-kolom yang harus diisi dengan informasi yang spesifik. Biasanya digunakan untuk tujuan administratif, pendaftaran, atau pelaporan. Sebutkan jenis-jenis formulir. Jenis-jenis formulir dapat mencakup 1. Formulir pendaftaran, misalnya formulir pendaftaran sekolah, formulir pendaftaran perusahaan. 2. Formulir aplikasi, seperti formulir aplikasi pekerjaan, formulir aplikasi visa. 3. Formulir laporan, misalnya formulir laporan keuangan, formulir laporan kecelakaan. Apa perbedaan surat resmi dengan surat pribadi? Surat resmi adalah surat yang biasanya digunakan untuk komunikasi resmi antara institusi, perusahaan, atau pemerintah dengan individu atau entitas lain. Sedangkan surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi atau informal antara individu atau antara individu dan keluarga atau teman. Sebutkan contoh surat resmi. Contoh-contoh surat resmi meliputi 1. Surat permohonan 2. Surat pengunduran diri 3. Surat kuasa 4. Surat pemberitahuan resmi 5. Surat penawaran 6. Surat undangan resmi. Sebutkan contoh surat pribadi. Contoh-contoh surat pribadi termasuk 1. Surat kepada teman 2. Surat kepada keluarga 3. Surat cinta 4. Surat ucapan selamat 5. Surat pribadi yang berisi cerita atau pengalaman pribadi. Soal Bahasa Indonesia kelas 6. Semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 2. Musisi Indonesia di pentas dunia. Perhatikan bacaan berikut untuk nomor 1 sampai 9. Joy Alexander, pianis yang mendunia. Kalian semua pasti suka mendengarkan musik. Bagaimanakah perasaan kalian bila mendengar nada-nada yang mengalun indah? Musik dapat membawa kita dalam suasana indah, riang, dan bahagia.
Adakah di antara kalian suka bermain musik, seperti piano, drum, biola, atau alat musik tradisional seperti angklung, rebana, dan gamelan? Tentu sangat asyik jika kita mampu memainkan alat musik. Seperti teman kita satu ini, Joey Alexander, jago bermain piano. Kehebatannya bermain piano membuat kagum banyak orang. Joey Alexander lahir di Pulau Bali. Sejak kecil, Joey selalu mendengarkan musik jazz yang mengalun indah. Ayahnya adalah seorang pemain musik dan ibunya juga suka musik. Pada usia 6 tahun, Joey mulai belajar bermain piano menggunakan keyboard elektronik mini hadiah dari ayahnya. Kemudian dia mencoba belajar bermain piano dengan menirukan lagu-lagu yang sering didengarnya. Joey dengan mudah berhasil memainkan lagu musisi-musisi terkenal dunia. Joey tidak belajar musik dengan pelatih secara khusus. Dia lebih banyak belajar sendiri dengan banyak mendengarkan dan melihat orang-orang hebat bermain musik. Ayahnya mengenalkan Joey pada jazz klasik, yaitu aliran musik indah yang berasal dari Amerika. Ayahnya sering mengajak Joey pentas dengan beberapa musisi di Bali dan Jakarta, sehingga Joey banyak memiliki pengalaman. Berkat kepiawaiannya bermain piano, meskipun masih kecil, Joey mendapat banyak kesempatan tampil di panggung-panggung jazz Indonesia bahkan di mancanegara. Pada saat usia 8 tahun, Badan PBB UNESCO mengundang Joey untuk memainkan piano solo di depan pemain musik jazz terkenal Herbie Hancock yang sedang berkunjung ke Indonesia. Herbie Hancock yang terkenal itu sangat mengagumi permainan musik Joey. Kekaguman itu membuat Joey merasa bangga dan semakin percaya diri. Sejak saat itu Joey bertekad akan menjadi musisi jazz yang hebat seperti Herbie Hancock idolanya. Joey menjadi lebih rajin berlatih, dan mulai mengikuti beberapa festival jazz hingga ke mancanegara. Pada usia 9 tahun, Joey memenangkan hadiah utama pada sebuah kompetisi musik untuk semua usia yang diikuti 200 peserta dari 17 negara di Ukraina. Pada usia 10 tahun, Joey tampil di festival jazz di Jakarta dan Copenhagen. Orang tua Joey kemudian membawa Joey pindah ke negara Amerika, tempat asal musik jazz berkembang. Hal ini dilakukan agar Joey dapat lebih mengembangkan bakatnya. Di sana Joey mengajak beberapa orang teman untuk bermain dalam sebuah band. Ia bekerja sama dengan teman-temannya untuk menghasilkan permainan musik indah yang dapat menghibur banyak orang. Grup musiknya trio Joey Alexander telah bermain di tempat-tempat terkenal dan festival besar di Amerika Serikat dan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, tanah kelahirannya. Hampir dalam setiap penampilannya, Joey selalu memukau banyak orang. Joey berhasil membuat orang-orang berdiri sambil bertepuk tangan yang menunjukkan kepuasan penonton pada penampilannya. Ternyata dengan mendengarkan musik dan tekun berlatih, Joey dapat mengembangkan bakatnya dalam bermain musik. Joey punya saran untuk teman-temannya yang ingin mengembangkan bakatnya, kamu harus punya harapan. Lakukan apa yang harus kamu lakukan dan janganlah pernah menyerah. Soal nomor 1. Siapa musisi Indonesia yang dikenal sebagai pianis muda yang mendunia? Apakah A. Eko Supriyanto, B. Joey Alexander, C. Rhoma Irama, atau D. Andi? Jawabannya yang B. Soal nomor 2. Di mana Joey Alexander lahir? Apakah A. Jakarta, B. Yogyakarta, C. Bali, atau D. Surabaya? Jawabannya yang C. Soal nomor 3. Alat musik apa yang dimainkan oleh Joey Alexander? Apakah A. Biola, B. Gitar, C. Piano, atau D. Drum? Jawabannya yang C. Soal nomor 4. Pada usia berapa Joey Alexander diundang oleh PBB UNESCO untuk bermain piano? Apakah A. 6 tahun, B. 8 tahun, C. 9 tahun, atau D. 10 tahun?
Jawabannya yang B. Soal nomor 5. Siapa musisi jazz terkenal yang sangat mengagumi permainan Joey Alexander di Indonesia? Apakah A. Louis Armstrong, B. Duke Ellington, C. Herbie Hancock, atau D. Ella Fitzgerald? Jawabannya yang C. Soal nomor 6. Apa nama grup musik yang dibentuk oleh Joey Alexander di Amerika Serikat? Apakah A. Trio Joey Alexander, B. Quartet Jazz Indonesia, C. Bali Jazz Ensemble, atau D. Jazz Fusion? Jawabannya yang A. Soal nomor 7. Apa yang menjadi motivasi Joey Alexander untuk terus berlatih musik? Apakah A. Hadiah uang, B. Dukungan orang tua, C. Pujian dari musisi terkenal, atau D. Tekad menjadi musisi jazz hebat? Jawabannya yang D. Soal nomor 8. Apa yang menjadi ciri khas dari seni yang dipentaskan oleh Joey Alexander di panggung dunia? Apakah A. Alat musik tradisional, B. Jazz dan improvisasi piano, C. Tari kontemporer, atau D. Drama teater? Jawabannya yang B. Soal nomor 9. Apa yang dilakukan Joey Alexander untuk memperbaiki teknik bermain pianonya? Apakah A. Belajar dari pelatih musik terkenal, B. Mendengarkan dan menirukan musisi terkenal, C. Membaca buku tentang teori musik, atau D. Menghadiri kelas musik online? Jawabannya yang A. Perhatikan bacaan berikut untuk nomor 10-17. Seni sebagai kekuatan diplomasi budaya. Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata Jepang? Kemungkinan besar kalian akan menyebutkan sushi, kimono, Doraemon, dan Naruto. Bagaimana dengan negara Australia? Mungkin kalian akan mengingat Opera House, koala, dan kanguru. Kalau Amerika Serikat disebut, yang ada di benak sebagian besar orang adalah film-film dari Disney atau produksi Hollywood, burger, dan ayam goreng. Produk budaya yang dikenal oleh masyarakat dunia adalah modal suatu negara untuk melakukan diplomasi lunak, soft diplomacy. Diplomasi adalah suatu seni dan praktik untuk bernegosiasi yang dilakukan oleh negara atau organisasi. Diplomasi lunak menggunakan cara-cara yang halus untuk memengaruhi opini masyarakat akan suatu negara. Lawan dari diplomasi lunak adalah diplomasi keras, misalnya dengan menggunakan kekuatan militer. Salah satu negara yang sangat sukses menjalankan diplomasi lunak adalah Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan secara serius mendukung industri kreatif di negaranya yang disebut Hallyu atau gelombang Korea. Hallyu semakin dikenal di seluruh dunia dari musik pop, tayangan drama, dan film Korea. Salah satu contohnya adalah grup pop Korea BTS, Bangtan Sonyeondan, yang memiliki banyak penggemar di seluruh dunia yang menyebut dirinya ARMY atau pasukan. Grup BTS tidak hanya berkontribusi pada perekonomian Korea Selatan dengan penjualan musik, souvenir, atau tiket konser saja, tapi juga mampu menaikkan jumlah turis yang ingin mengunjungi Korsel. Popularitas BTS membuat kelompok ini diundang untuk berpidato mewakili anak-anak muda di markas PBB. Presiden Korsel memberikan apresiasi kepada BTS yang sudah menyebarkan budaya Korea ke seluruh dunia. Kesuksesan Korea Selatan bukan kerja semalam. Sejak tahun 2001, pemerintah Korsel sudah mulai mempromosikan Hallyu. Presiden Korsel waktu itu, Kim Dae-jung, menyebut industri kreatif ini sebagai industri tanpa cerobong asap.
Industri kreatif adalah mesin penggerak ekonomi yang menciptakan nilai tambah dengan investasi dan sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan pengembangan industri lainnya. Hasil kerja keras ini baru bisa dipetik bertahun-tahun kemudian. Misalnya, keberhasilan film berbahasa Korea, Parasite, yang memenangkan Oscar, penghargaan insan perfilman yang sangat bergengsi di Amerika Serikat pada tahun 2020. Bagaimana dengan Indonesia? Apa yang ada di pikiran masyarakat dunia ketika mendengar kata Indonesia? Soal nomor 10. Apa istilah yang digunakan untuk diplomasi budaya yang mempengaruhi opini masyarakat dengan cara halus? Apakah A. Diplomasi keras, B. Diplomasi lunak, C. Diplomasi ekonomi, atau D. Diplomasi politik? Jawabannya yang B. Soal nomor 11. Apa yang menjadi salah satu contoh keberhasilan diplomasi lunak Korea Selatan? Apakah A. Penjualan mobil, B. Musik pop BTS, C. Teknologi canggih, atau D. Pelatihan militer? Jawabannya yang B. Soal nomor 12. Apa yang menjadi salah satu bentuk diplomasi lunak menurut artikel? Apakah A. Meningkatkan kekuatan militer, B. Mengundang wisatawan, C. Memperkenalkan budaya melalui seni, atau D. Mengurangi pengeluaran negara? Jawabannya yang C. Soal nomor 13. Apa yang menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan diplomasi lunak sebuah negara? Apakah A. Kekuatan militer, B. Popularitas budaya dan seni, C. Kekayaan sumber daya alam, atau D. Jumlah penduduk? Jawabannya yang B. Soal nomor 14. Apa istilah untuk industri yang memanfaatkan kreativitas untuk menambah nilai tambah dengan sedikit sumber daya? Apakah A. Industri berat, B. Industri kreatif, C. Industri manufaktur, atau D. Industri makanan? Jawabannya yang B. Soal nomor 15. Apa yang menjadi salah satu alasan pemerintah Korea Selatan mendukung industri kreatif mereka? Apakah A. Untuk meningkatkan kekuatan militer, B. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, C. Untuk mendukung ekonomi dan diplomasi lunak, atau D. Untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi? Jawabannya yang C. Soal nomor 16. Apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan diplomasi lunak? Apakah A. Meningkatkan anggaran militer, B. Menyebarkan produk budaya melalui media dan acara internasional, C. Mengurangi produksi industri berat, atau D. Meningkatkan impor barang? Jawabannya yang B. Soal nomor 17. Apa yang menjadi salah satu keunggulan seni budaya Korea Selatan menurut artikel? Apakah A. Teknologi tinggi, B. Seni kuliner, C. Hallyu atau gelombang Korea, atau D. Kebijakan luar negeri? Jawabannya yang
C. Perhatikan hasil wawancara berikut. Panggung dunia Eko Supriyanto. Eko Supriyanto adalah seniman tari kontemporer Indonesia. Namanya dikenal ketika pada tahun 2001 berhasil menjadi penari latar diva pop dunia, Madonna, dalam tur keliling dunia. Eko berhasil mengalahkan ribuan orang yang mengikuti audisi di Amerika Serikat. Pada tahun 2018, Eko menjadi koreografer tarian pembuka ASEAN Games di Jakarta. Berikut adalah cuplikan wawancara Eko Supriyanto dengan wartawan beritagar.id. Bagaimana awal ketertarikan Mas Eko untuk menari? Tadinya sih dipaksa bapak dan ibu untuk ikut menari bersama kakek. Setelah kakek meninggal, saya diberi les privat di tempat Pak Paijan. Kemudian dari Pak Paijan, saya beralih ke Papa Hari di Karanglor. Beliau salah satu tokoh tari juga yang ada di Magelang. Setelah itu, ketika masuk semea saya setengah berhenti menari karena malu dibilang seperti cah wedok, anak perempuan, kalau menari. Tapi, di kelas 3 saya harus memilih antara bermain voli atau menari lagi. Akhirnya saya bertemu dengan tari lagi. Waktu itu saya bertemu dengan Bu Hartik, istri Pak Paijan yang mengajar di semea. Dari mereka, saya bertemu dengan Pak Alit Mariono, seorang tokoh tari di Magelang juga. Akhirnya saya mendapat motivasi dari Pak Alit dan guru-guru sebelumnya. Kita mendirikan sanggar tari di Magelang, namanya Sanggar Pitaloka. Sanggar ini tidak hanya melestarikan tapi juga mengajarkan generasi tarian-tarian tradisi kita seperti gaya Surakarta, gaya Yogya, maupun gaya-gaya Pak Bagong. Mereka yang menari adalah anak-anak SD, SMP, dan SMA. Dari situlah cikal bakal saya memutuskan untuk terus ditari. Akhirnya saya ambil kuliah di STSI Solo yang sekarang sudah menjadi ISI. Apa yang membuat Mas Eko yakin dengan pilihan berkarir sebagai penari? Saya belajar silat Bima, budaya Indonesia Mataram. Kebetulan di keluarga kami anak-anak laki-laki diwajibkan untuk ikut silat. Tapi pada saat yang sama entah kenapa kakek itu ingin cucu-cucunya juga ikut belajar menari. Walaupun yang berhasil cuma saya sekarang ya. Dari awal satu keluarga itu lelaki semua latihan, ya latihan menari, ya latihan silat. Tapi yang menjadi penari sungguhan cuma saya, tidak ada yang lain. Saya pikir karena pada saat itu, tahun-tahun 80-an dan 90-an, konotasi tari masih dianggap sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan dan dipentaskan oleh perempuan. Saya masih merasa yakin saja kalau akhirnya tari dan silat itu saling berkaitan. Apalagi ketika saya masuk STSI, saya baru sadar ketika bertemu Pak Sardono dan tokoh tari yang lain. Saya merasa profesi saya sekarang dengan latar belakang yang sama dari keluarga yang sama, bagaimana Mas Don juga belajar silat dari kecil. Akhirnya saya justru merasa beruntung karena dituntun di jalan yang benar. Dari silat yang sifatnya maskulin kemudian disinggungkan dengan sesuatu yang lebih feminin, lebih halus dan lebih terasa. Ini sebenarnya sebagai pondasi yang membuat saya yakin kalau tari memang pilihan saya. Bisa diceritakan pengalaman menjadi penari latar di tur Madonna. Saya rasa dari budaya yang bisa saya kenalkan dan tampilkan itulah yang pada akhirnya membawa saya dipilih di tur Madonna. Memang waktu itu saya menari memperagakan tarian Bali yang saya gabung dengan silat. Kemudian tarian Minang yang saya gabungkan dengan Halmahera Barat. Selanjutnya tarian Maluku yang saya gabungkan dengan tarian Aceh. Pada saat itu Madonna sangat mengakui bahwa Indonesia itu luar biasa keragaman keseniannya. Audisi yang saya ikuti di Los Angeles, itu pesertanya ada 10 ribuan. Yang dipilih cuma 6 yang dari Kemudian yang dari New York, NY, itu juga sekitar 6 ribuan, dipilih cuma 4. Kemudian digabung dari 6 dan dari NY 4. Ditambah untuk cadangan 2 orang. Penari yang paspornya non-Amerika cuma saya. Pengalaman itu pengalaman yang sangat berharga, sangat penting dalam karir dan hidup saya. Tapi saya harus melangkah maju. Mungkin dari situ saya justru bisa meneruskan dan membagikan pengalaman ini untuk teman-teman yang lain. Apa kesibukan Mas Eko sekarang? Saya baru mengeluarkan buku. Judulnya Ikat Kait Impulsif Sarira. Buku ini dari disertasi saya tentang tari kontemporer Indonesia. Di dalam kesimpulan di buku ini, saya menulis bahwa proses kreatif dari tari kontemporer Indonesia ada 3, mengunjungi kembali,
mempertanyakan kembali, dan menginterpretasi kembali tradisi kita. Saya selalu bilang bahwa saya beruntung dalam hal tari tradisional. Kita mempunyai seniman kontemporer. Kalau tidak, tarian tradisional itu hanya akan ada di museum, dan menjadi barang eksotis saja. Hanya akan dipuji, wah, cantik. Lalu selesai begitu saja. Nah, tugas seniman tari kontemporer inilah yang menciptakan gagasan baru untuk menjembatani supaya tari tradisional kita tidak hanya dianggap sebagai barang eksotis melulu setiap saat. Soal nomor 18. Apa nama seniman tari kontemporer Indonesia yang dikenal karena penampilannya bersama Madonna? Apakah A. Eko Supriyanto, B. Bagong Kussudiardja, C. Iwayan Dibia, atau D. Sri Sunarti? Jawabannya yang A. Soal nomor 19. Apa yang dilakukan Eko Supriyanto di ASEAN Games 2018? Apakah A. menjadi penari latar, B. menjadi koreografer tarian pembuka, C. mengarahkan festival musik, atau D. mengajar tari? Jawabannya yang B. Soal nomor 20. Apa yang menjadi kesibukan terbaru Eko Supriyanto? Apakah A. menjadi penari latar, B. menerbitkan buku tentang tari kontemporer, C. mengarahkan film tari, atau D. mengadakan tur internasional? Jawabannya yang D. Soal nomor 21. Apa nama tokoh tari di Magelang yang memberikan motivasi kepada Eko Supriyanto? Apakah A. Pak Paijan, B. Pak Pahari, C. Pak Alit Mariono, atau D. Bu Hartik? Jawabannya yang C. Soal nomor 22. Apa alasan Eko Supriyanto memilih tari meskipun ada anggapan bahwa tari hanya cocok untuk perempuan? Apakah A. keluarganya mewajibkan menari, B. minatnya yang tinggi, C. dukungan dari teman, atau D. pekerjaan sampingan? Jawabannya yang B. Soal nomor 23. Apa nama tempat latihan tari yang didirikan Eko Supriyanto di Magelang? Apakah A. Sanggar Pitaloka, B. Sanggar Tari Magelang, C. Sanggar Bali, atau D. Sanggar Seni Indonesia? Jawabannya yang A. Soal nomor 24. Apa yang menjadi salah satu motivasi Eko Supriyanto untuk terus berkarya dalam dunia tari? Apakah A. mengumpulkan hadiah, B. meneruskan tradisi tari, C. mengundang teman-teman untuk bergabung, atau D. mendapatkan pujian dari Madonna? Jawabannya yang B. Soal nomor 25. Apa yang menjadi fokus utama dalam proses kreatif tari kontemporer menurut Eko Supriyanto? Apakah A. mempertahankan tradisi, B. mengunjungi kembali dan menginterpretasi tradisi, C. mengajarkan tari kepada anak-anak, atau D. menyederhanakan tari tradisional? Jawabannya yang B.
Soal nomor 26. Apa yang dimaksud dengan tari kontemporer? Apakah A. Tari tradisional yang diperbarui, B. Tari yang menggabungkan berbagai gaya, C. Tari yang diadakan di museum, atau D. Tari yang hanya dilakukan oleh perempuan? Jawabannya yang B. Soal nomor 27. Apa yang dimaksud dengan barang eksotis dalam konteks seni? Apakah A. Karya seni modern, B. Karya seni yang sangat terkenal, C. Karya seni yang dianggap aneh atau unik, atau D. Karya seni yang dihasilkan oleh seniman terkenal? Jawabannya yang C. Soal nomor 28. Apa yang dimaksud dengan generasi dalam konteks seni tari? Apakah A. Mengubah gaya tari, B. Pembaruan generasi tua ke generasi muda, C. Menyimpan tari di museum, atau D. Membuat tarian baru? Jawabannya yang B. Soal nomor 29. Apa yang menjadi salah satu langkah awal dalam melakukan wawancara? Apakah A. Mengirimkan email, B. Menentukan tujuan wawancara, C. Membuat jadwal wawancara, atau D. Mempersiapkan dokumen? Jawabannya yang B. Soal nomor 30. Apa yang perlu diperhatikan ketika melakukan wawancara untuk mendapatkan hasil yang baik? Apakah A. Menggunakan bahasa formal, B. Menyediakan hadiah, C. Menuliskan seluruh kalimat jawaban, atau D. Menggunakan alat perekam suara? Jawabannya yang D. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.